juknisnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu saja bagaimana secara teknis nanti itu akan dituangkan dalam juknis, bagaimana prosedurnya di situ juga dituangkan dalam POS. Apakah ada proktor? Ya, pasti kalau proktor masih ada. Teknisi? Ya, teknisi masih ada. Apakah ada pengawas? Ya, pengawas masih ada. Apakah pengawas silang? Ya, pengawas tetap silang. Jadi walaupun siswanya adalah sampling atau dikatakan sudah tidak high stake ya, atau katakanlah low stake gitu ya, tetap integritas tes itu menjadi yang utama. Jadi tetap pengawasnya itu kemungkinan pengawas silang, tetap ada pengawas silang. Jadi ada pengawasan dari guru-guru sekolah lain. Jadi tidak bisa sekolah menyelenggarakan pelaksanaan sendiri, diawasi sendiri, itu tidak bisa. Tetap ada pengawas silang dari sekolah lain. Itu catatan dari saya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, sekolah-sekolah cukup menyediakan maksimal ya 15 plus cadangan ya. 15 plus cadangan. Paling yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah untuk asesmen nasional adalah bandwidth. Hasil hitungan kami yang moderate ya, moderate itu tadi kalau tadi ekstrim, tapi kita di bawahnya itu moderate. Soal-soalnya itu ya ada gambar, tetap ada gambar, tapi tidak soal-soal yang cukup berat ya. Itu sekolah untuk 15 peserta itu wajib menyediakan bandwidthnya sekitar 12 Mbps ya. Sekolah harus menyediakan bandwidth 12 Mbps dan dedicated ya, dedicated. Makanya dari sekarang tolong Bapak Ibu sebagai tim teknis tolong dipetakan sekolah-sekolah mana nih yang belum mendapatkan internet yang sesuai bandwidthnya. Dilaporkan ke kami, dilaporkan ke dinas masing-masing, nanti mungkin dinas masing-masing akan berkoordinasi dengan direktorat terkait. Mungkin nanti direktorat akan menghubungi teman-teman dari Pusdatin. Mungkin nanti Pusdatin akan coba berkolaborasi lagi dengan Kominfo, karena di Kominfo itu ada itu ada jalur ininya, jalur nyebutnya itu ya, fasilitas ya, ada jalur fasilitas untuk namanya bakti ya, kalau dulu namanya USO ya. Jadi nanti kita akan dibantu oleh Kominfo untuk pemenuhan kebutuhan internet di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi tolong, makanya dari sekarang mulailah Bapak Ibu melakukan pemetaan nih teman-teman tim teknis nih ya. Tadi kan sudah kita informasikan bahwa komputer cukup dibutuhkan minimal 15 ya, minimal 15 untuk SMA SMK SMA. Kalau SD cukup 10. Kenapa? Karena sampelnya adalah 30 itu. Tapi bandwidthnya ya, karena 15 maka dibutuhkan adalah 12 Mbps. Bandwidthnya 12 Mbps dedicated. Kalau SD berapa butuhnya bandwidth? Ya kurang dari 12 gitu ya. Jadi tinggal dihitung aja itu kelipatan kok, itu tinggal dihitung berapa. Jadi itu, kalau merasa bahwa ada sekolah atau ada di daerah Bapak Ibu, kayaknya sekarang tim teknis kan tugasnya yang kemarin saya sampaikan ya, salah satunya adalah menjembatani sekolah-sekolah sekitar ya, bagi sekolah-sekolah sekitar yang memang kekurangan dari sisi infrastruktur termasuk juga bandwidth atau jaringan. Tolong segera diinformasikan biar nanti ada langkah-langkah dari baik dari dinas ataupun dari pusat. Yang pertama mungkin langkahnya bisa sharing teknologi, misalnya penumpang dan lain sebagainya. Atau tadi itu ada fasilitas dari Kominfo yang berupa bakti ataupun kalau dulu namanya USO ya. Nah, makanya kami butuh sesegera mungkin Bapak Ibu melaporkan ke dinas terkait ya. Kalau SMP, SMA, SMP, SD-nya itu ke kabupaten kota, dinas kabupaten kota. Kalau yang SMA, SMK-nya itu ke provinsi. Nah, yang madrasah segera mungkin bisa ke kantor Kemenak di kabupaten kotanya atau di Kanwil agar supaya sampai ke pusat seperti apa. Jadi mungkin kita di sini bisa petakan segera mungkin untuk supaya apakah sekolah itu dari data pasial kita yang ada kita bisa lakukan eksekusinya mungkin menumpang atau mungkin dipinjamkan atau lain sebagainya.
Jadi itu nantinya makanya sesegera mungkin teman-teman membantu kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita kaitannya dengan untuk tes SSB besok. Nanti hari ini akan ada penjelasan lebih lanjut untuk teknisnya seperti apa dibantu nanti oleh Mas Anas atau Mas Pijar. Sedikit saya ingin menjelaskan dulu mekanisme dari MSAT ya, MSAT Multi-Stage Adaptive Testing ya, Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi ujian nasional dan asesmen nasional ini model penilaiannya berbeda ya. Kalau ujian nasional itu sebenarnya ujian kertas, seperti ujian kertas, seperti Bapak Ibu ujian kertas, cuman dia dikomputerkan. Ya, ujian kertas cuma dikomputerkan. Dengan kelebihan dan kekurangan pasti ada. Nah, kalau asesmen nasional ini tidak bisa dikatakan ujian kertas di di MSAT-kan gitu ya. Agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena MSAT atau singkatannya dalam Multi-Stage Adaptive Testing adalah dia tes adaptif. Nama lainnya dari tes adaptif. Jadi tes adaptif itu adalah soal-soal nanti yang diberikan kepada siswa, gitu ya. Soal-soalnya itu akan disesuaikan dengan kemampuan atau tingkat kemampuan yang dimiliki oleh si anak tersebut, ya, termasuk peserta lah, kita di sini peserta. Nah, jadi soal-soal ini kalau UN itu kan jelas soal 1 sampai soal 40 itu sudah ada. Peserta bisa melihat langsung dari nomor 1 sampai nomor 40. Bolak-balik dia bisa. Sejauh waktunya masih ada. Katakanlah waktunya 120 menit. Nah, khusus untuk asesmen nasional, terutama yang tadi juga Pak Evi bilang ada 3 kategori penilaian, yaitu ada AKM, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, MSAT atau Multi-Stage Adaptive Testing adanya di AKM. Jadi adanya di AKM. Sementara survei karakter, survei lingkungan belajar ini tidak pakai model penilaian MSAT. Ya. Jadi hanya AKM atau Assessment Kompetensi Minimum yang menggunakan model penilaiannya adalah MSAT. Dalam AKM ada 2, yaitu literasi, kemampuan literasi, dan kemampuan numeracy. Nah, keduanya ini menggunakan model penilaian adalah MSAT. Keduanya menggunakan model penilaian MSAT. Sementara kalau survei, sekali lagi survei tidak ya. Kalau survei seperti UNBK aja, seperti CBT biasa. Jadi siswa udah dikasih soal, dikasih survei, dikasih semacam pertanyaan-pertanyaan yang sudah utuh. Misalnya dari nomor 1 sampai nomor, katakanlah ya, sampai nomor, saya juga kurang tahu ya, tepatnya berapa, 25 soal katakanlah. 25 soal ketika selesai, ya sudah selesai. Nah, kalau yang MSAT atau yang literasi, numeracy, nanti juga Bapak Ibu besok juga mendapatkan ya, tapi khusus untuk besok Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dihadapkan soal-soal yang hanya satu jenis asesmennya, yaitu bisa dapat literasi atau hanya dapat numeracy saja. Beda kalau nanti siswa yang tadi saya sebutin di tanggal 16 November ya, SSB siswa, itu siswa akan kita berikan nanti soal-soal literasi dan soal-soal numerasinya juga. Seperti itu. Ya, soal-soal AKM, literasi dan numeracy. Tapi kalau untuk besok SSB, ya kemungkinan Bapak Ibu ada yang mendapatkan pesertanya ya, ada yang mendapatkan literasinya atau mendapatkan numerasinya, karena cuma sekali tes besok. Ya. Nah, kaitannya dengan Multi-Stage Adaptive Testing, soalnya atau item yang diberikan kepada peserta itu disesuaikan dengan kemampuan pesertanya. Nah, karena namanya adalah multi-stage ya, multi-stage artinya multi itu kan banyak ya. Stage itu penampilan gitu ya, kalau itu tahapan ataupun ya kita sebutnya tahapan lah, ada tahapannya. Jadi ada banyak tahapan. Tapi kita tidak mungkin kalau banyak tahapan berarti kan waktunya nanti semakin lama. Jadi makanya waktunya kita sesuaikan, yaitu waktunya itu sekitar 90 menit ya.
Dan stage-nya juga kita batasi, yaitu 3 stage. Ya, ada stage 1, tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Jadi stage ini kita buatnya adalah 3 stage. Ya, baik yang literasi, nanti besok Bapak Ibu akan bisa mendapatkan soal literasi, bisa mendapatkan numerasi. Jadi tidak Bapak Ibu mengerjakan dua jenis ya, hanya literasi dan numerasi saja. Jadi satu tahapan itu nanti akan Bapak Ibu dihadapkan oleh beberapa soal, ya, akan dihadapkan oleh beberapa soal. Untuk AKM Asesmen Nasional, ya, pelaksanaan nanti AKM Asesmen Nasional, mungkin mudah-mudahan besok juga udah diterapkan hampir mirip dengan nantinya Asesmen Nasional. Untuk stage 1, tahapan 1, untuk jenjang SD, saya tidak tahu nanti pembagian pesertanya seperti apa ya, apakah sesuai dengan jenjangnya atau tidak ya. Nanti saya coba bisik-bisik dengan teman-teman di sini. Untuk SD itu jumlah satu stage, jumlah soal satu stage itu adalah 10 soal. Ya, jumlah satu stage-nya adalah 10 soal. Nah, berarti kita bisa berhitung tuh. Kalau ada 3 set berarti 3 kali 10 ada 30 soal. Berarti SD akan mendapatkan 30 soal. Stage 1 10 soal, stage 2 10 soal, dan stage 3 adalah 10 soal. Khusus untuk SMP, SMA, SMK sederajat, ya, itu akan mendapatkan satu stage adalah 12 soal. Jadi kita bisa berhitung juga, 3 stage kali 12, 36 soal totalnya. Ya. Jadi untuk SD, sekali lagi saya ulangi, satu stage-nya ada 10 soal, jadi ada 3 stage, berarti 30 soal. Jadi nanti Bapak Ibu besok bisa merasakan tuh, oh saya ada di nomor 11, berarti saya ada di stage 2. Saya ada di nomor 25, berarti saya di stage 3 untuk SD. Ya. Saya ada di nomor 15, berarti saya di stage 2. Saya ada di nomor 30, berarti saya di stage 3 untuk soal untuk yang jenjangnya adalah SMP, SMA, SMK. Ya, jadi besok seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di Bapak Ibu sekalian besok akan dihadapkan oleh beberapa soal. Nah, masing-masing stage itu tidak dibatasi waktunya. Jadi waktu 90 menit aja itu adalah untuk ketiga stage. Jadi Bapak Ibu atau nanti peserta itu manage waktunya sebaik mungkin agar supaya 90 menit itu bisa mengerjakan sejumlah soal tersebut 3 stage, 3 tahapan berakhir ya. Jadi bukan 90 menit itu untuk satu stage, tidak. Jadi 90 menit itu adalah untuk 3 stage, stage 1, stage 2, stage 3. Satu stage untuk SD itu adalah 10 soal. Jadi nanti diadakan 10 soal. Peserta itu belum tahu soal yang stage 2, belum tahu soal yang ada di stage 3. Artinya nanti peserta akan hanya dihadapkan 10 soal awal saja dulu. 10 soal awal, di situ aja dulu peserta bisa membuka soal nomor 1, membuka soal nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi. Kita bicara yang SD dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi ke nomor 4, balik lagi ke nomor pindah ke nomor 5 dan seterusnya ulang-balik. Kalau merasa peserta nanti sudah merasa sudah oke di stage 1, merasa sudah oke, bisa pindah di stage 2. Silakan pindah dengan menekan tombol selesai di stage 1-nya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu peserta sudah pindah ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi ke stage 1. Jadi Bapak Ibu hanya dihadapkan 10 soal berikutnya untuk jenjang SD, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan nomor 11, pindah nomor 12, pindah nomor 15, pindah nomor 17, pindah ke 20, balik lagi ke 11, pindah ke nomor 18, begitu hanya bisa di 11 sampai 20. Sama kalau seandainya sudah selesai, merasa sudah selesai di set 2, bisa pindah ke set 3. Tapi ingat, ketika sudah di set 3, Bapak Ibu tidak bisa lagi kembali ke set 1, kembali ke set 2, dan Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan di set 3 saja. Ada maknanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengerjakan di set 1, pindah ke set 2, pindah ke set 3,
ketika Bapak Ibu di set 1, ya, ketika Bapak Ibu di set 1 dan menekan selesai, di set 1 selesai, untuk lompat ke set 2, itulah si sistem kami menghitung apakah set 1 Bapak Ibu itu berhasil atau gagal. Berhasil atau gagal. Ini menentukan soal-soal di set 2. Kalau Bapak Ibu berhasil set 2-nya atau di set 1-nya, maka soal yang ada, maka soal yang akan diberikan di set 2 itu adalah soal yang lebih sukar dari yang ada di stage 1. Begitu juga di set 3. Jadi set 3 itu menunggu hasil jawaban Bapak Ibu di set 2. Dikatakan berhasil, maka soalnya lebih susah, pastinya lebih susah dari set 2. Nah, kalau gagal berarti lebih mudah dari set sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini nggak bisa kembali lagi ke set sebelumnya. Ya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetap jumlah soalnya itu akan terus bertambah. Jumlah soalnya bertambah. 1, 2, 3, 4, set 1. Nanti set 2-nya tidak balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak. Tapi lanjut 11, 12, 13, 14. Nah, untuk SMP, SMA, SMK sama Bapak Ibu sekalian. Cuma jumlah soalnya berbeda. Jumlah soalnya satu set 12, satu set berikutnya adalah 12. Set berikutnya adalah 12. Jadi 36 soal. Jadi nanti besok kalau seandainya saya dapat 36 soal, berarti saya kemungkinan dapat soal yang bukan SD aja. Kalau saya tulis soal, berarti saya mengerjakan soal yang jenjang sekolah dasar. Ini tujuannya bukan untuk Bapak Ibu mengerjakan soalnya, bukan. Hanya ingin diperkenalkan bahwa nanti kasus nasional modelnya kayak begini loh. Ya, AKM itu seperti ini loh. AKM itu seperti ini. Jadi itu yang paling penting adalah Bapak Ibu mengetahui dulu. Sebelum siswa-siswa tahu, maka kita kenalkan dulu nih ke guru, ke proktor, ke calon proktor bahwa bentuk soalnya seperti ini. Jadi nanti ketika SSB, pelaksanaan SSB siswa yang tadi kita sudah sampaikan di tanggal 16 dan seterusnya, itu paling tidak ketika Bapak Ibu nanti jadi proktor, baik yang peserta sekarang bisa jadi proktor gitu ya. Karena kita berharap seluruh sekolah itu bisa ikut untuk SSB siswa. Kami tidak mewajibkan, tapi kami menghimbau dengan kepada ke seluruh tim teknis untuk menginformasikan ke seluruh sekolah untuk siswanya bisa ikut. Maksimal adalah 5 peserta. Maksimal adalah 5 siswa. Bisa coba nanti 5 siswa per sekolah. Harapannya semua sekolah, jenjang SMA termasuk madrasah, jenjang SMK, jenjang SMP termasuk madrasah, jenjang SD termasuk madrasah, itu seluruh sekolahnya bisa mencoba. Tapi kita batasi satu sekolah itu hanya 5 siswa saja. Jadi kita akan lakukan itu. Nanti suratnya menyusul paling tidak sekarang Bapak Ibu sudah bisa sounding dulu lah bahwa nanti ada anak yang ingin mencoba model soal nasional jadi proposalnya adalah jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Paling tidak kita mengajari dulu memberi informasi dulu kepada Bapak Ibu, guru, proktor, calon proktor hari ini dan besok untuk mengetahui. Jadi nanti ketika ada SSB siswa, Bapak Ibu ketika ditanya oleh siswa, Bapak Ibu tidak bingung. Artinya udah tahu lah, clear. Oh iya nak, nanti nanti akan diberikan soal sekian soal, ada 3 stage, lanjutkan saja stage. Khusus untuk SSB besok berbeda dengan SSK kemarin. SSB besok tidak ada skenario. Kalau SSK kemarin ada skenario ya, ada skenario bahwa peserta harus menjawab berhasil, gagal. Untuk besok tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kita kemas soalnya itu hampir mirip, jumlah soalnya juga hampir mirip dengan
apa ya, asesmen nasional, hampir mirip, tapi bukan soal asesmen nasional yang kita pakai. Ini masih soal dummy, sekali lagi ini masih soal dummy, soal yang sudah dipublish, soal yang sudah dipublish di web kita. Jadi sudah ada di banyak soal di web kita, sudah ada soal ini, kita pakai lagi. Jadi bukan soal asesmen nasional, sekali lagi yang besok dipakai oleh Bapak Ibu adalah bukan yang dipakai untuk asesmen nasional. Nah, jawabannya ya jawabannya sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Kalau kemarin kan jawabannya kita manipulasi, kita skenariokan. Semua jawaban yang SSK kemarin ya, SSK kemarin kita skenariokan. Semua jawaban B atau jawabannya 2 kalau isinya singkat atau esai. Kalau besok jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan. Kalau memang pertanyaannya nanyanya apa, jawabannya adalah sesuaikan saja sesuai dengan pertanyaan. Jadi untuk besok SSB tidak ada skenario. Sekali lagi saya tekankan di sini, SSB besok tidak ada skenario. Jadi kita mau melihat apakah tadi mengukur kemampuan infrastruktur, kemampuan aplikasi, sekali lagi ya, kemampuan dari jaringan kami. Bapak Ibu bisa mengukur di sekolah ataupun di sisi masing-masing bahwa untuk soal apa namanya itu AKM literasi, cukup kok kuotanya sekian, atau cukup kok bandwidthnya sekian. Jadi penting juga Bapak Ibu tahu untuk hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu untuk penjelasan. Dalam kegiatan asesmen ini ada 3 aspek pokok yang harus ada. Pertama, aplikasi Bapak dan Ibu. Aplikasi mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Exambro, Proctor, dan Exambro Pilot. Itu yang harus ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa mengakses web BK untuk pendataan pesertanya. Kemudian aspek kedua yang penting tadi disampaikan Mas Dul, infrastruktur. Mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu ketika nanti pelaksanaan asesmen itu jumlah komputer itu memadai untuk siswa dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian yang aspek ketiga yang penting adalah mohon dipastikan juga jaringan internetnya. Kami mempersyaratkan untuk 15 klien itu 12 Mbps. Itu minimal yang harus ada di sekolah dan ini dedicated. Kemudian yang kedua, ini simulasi besoknya adalah untuk mengukur ya, untuk melakukan measurement kesiapan infrastruktur kami di pusat, juga infrastruktur Bapak Ibu di sekolah. Dan untuk teknik pelaksanaannya seperti apa, kami di pusat sedang menyiapkan pos, apapun namanya yang nanti pos atau jenis, itu sedang kami siapkan, dan apabila ini sudah final, itu akan menjadikan panduan Bapak dan Ibu nanti pelaksanaan di sekolahnya masing-masing. Dan hal menarik tadi, yang hal baru mungkin ini pembelajaran buat kita bersama yang belum kita pernah lakukan di ujian-ujian sebelumnya, bahwa kita kadang sudah mulai menerapkan yang namanya tes adaptif atau adaptive test dengan menggunakan multi-stage adaptive testing yang tadi disampaikan Mas Daru. Dan teman-teman ini menjadi pionir ya, pionir orang pertama yang memahami jenis tes adaptif ini secara nasional. Jadi dimohon teman-teman bisa memahami apa yang tadi disampaikan Mas Daru, sekaligus nanti bisa mengetahui langsung ketika teman-teman menjadi pesertanya atau menjadi proktornya seperti apa sih tes adaptif itu. Sehingga teman-teman dapat menguasai mekanismenya seperti apa ketika nanti bulan atau beberapa pekan ke depan kita melibatkan siswa, teman-teman bisa menjelaskan ke guru lain, kepala sekolah, pengambil kebijakan, termasuk pada siswanya nanti yang akan menjadi peserta simulasi ini. Demikian teman-teman ya untuk penjelasan secara umum dari kami. Tahun selanjutnya mohon bersabar, teman-teman masih akan menerima penjelasan lebih teknis lagi yang nanti disampaikan oleh teman yang lain di sini dari teman Gus Menjar.
Mungkin sekarang yang akan menjelaskan Mas Fijar terlebih dahulu tentang prosedur ya atau rundown simulasi yang akan dilaksanakan besok. Sekaligus nanti akan ada pembagian tugas. Ini uangnya. Silakan Mas Fijar. 12.200 9 Yo cek 3,450 6 sih. 12 kok sono ya juga ya. Ini untuk UKK. Mau ini kemarin kan tak ambil semua, tak masukkan sini jadi ketemu 44. Berapa itu Pak? 670 kan? Piye. Itu kan kurangnya ini. Ini kan ini kan yang tak ambil untuk bahan praktek itu loh, yang tak ambil itu bahan praktek. Maka ini gelondongan ketemu 44 itu kan sisa bahan praktek ditambah dengan jumlah yang 3 item itu. Maka ketemu angka 44 670 gitu loh Pak. Nah, nek jenengan pengen misah kemarin mau tak pisah, tapi kan UKK masih lama, ngoten lho bayangane kula ki. UKK. Makanya ini saya kasih keterangan UKK UKK ini kan UKK kelas 3 loh Pak. Ini tahun lalu. Udah jadi UKK ini UKK pakai yang anu itu semester. pakai aplikasi itu toh. Nah, itu kan saya Aplikasinya ini sing kemarin semester ya terus sudah diklik lagi terlewati. aja. Heeh. Dan sudah dilaporkan Ada yang belum? baru lagi download Sudah lagi. dilaporkan belum report. Ini kan uangnya di bos CB1. Heeh. Maksudnya sudah Bos terpakai ki belum? Bos ki rong kelo. Oh. Mulakno iki ngidupke. Berarti kalau gitu bikin proposal semuanya mawon. Ya Sak iya. pengujinya. Heeh. Ya ora ono penguji to. Jadi Oh, UKK-nya kakak itu sing online. dibuat didadirke bahan praktek gitu loh Bu. Jadi dienggo tuku mikrotik. Nggih, maksudnya proposalnya nanti kata-kata honor itu diganti nopo ngoten toh? Diganti toh? Heeh, diganti mikrotik apa tuku RJ45 gitu. Sip. Jadi dirupakan barang semua. Nggih, berarti kan ini yang Makanya. honor ini sebanyak 800.000 disekin apa Pak? Konsumsi. Kan enggak boleh Ya ono konsumsi. konsumsi itu Pak wong ora ono. Kan enggak ada ujian praktek. Oh, ujian praktek yang kemarin itu ya Pak ya? Heeh. Kan enggak ada ujian praktek. Diganti barang apa? Berarti kan Masih sih kurang 800. 800 itu Pak. Nggih. RJ45 kabel Belden wis tangkrempeng. Leboknya mikrotik pisan ora kok. Mikrotik 1750 nih Pak. Mikrotik kan 2 nggih, untuk 2 Oh, nggih. merah itu apa jenenge? Hub. Hub kan sudah ada di sini. Berapa? Semester yang kemarin itu kan sudah mengusulkan anu Pak. Hub itu sudah mengusulkan 9 unit. Yang ini sudah tak tulis hub lagi kan 10 unit, sudah 19 loh. Ya wis. Nek misale ditambahkan di tangkrimpeng pripun Pak? Tangkrimpeng tambahkan 1 jadi 9 piece misalnya toh, tapi di beda proposal toh berarti toh maksudnya Iya. jenengan ngoten. Berarti ning ngepas ke Korean tak ngepas ke Korea. Misalnya Intine tangkrimpeng UPK dicairke semua, nggih. tapi berupa barang. Nggih, sing regane sing pas ngoten lho Pak. Iya. Napa ngoten lho Pak. Ya, Nah ini akses poin aja Pak, tambahi pas ini regine. Iya. Tambahi 1 unit 800.000. Pas nggih. Akses poin 1. poin 800 ya. Iya, Kok? pripun? Titik. Akses Poin. poin 800. Biasanya kurang 1 juta piro ngono. Niki harga sesuai dengan di RKAS Pak. Heeh. Akses poin di RKAS. Saya samakan RKAS. Akses poinnya ora unify kuwi. Nah, iki napa sing diganti Unify? Akses poin ini berarti ada uang 8.800.000 nek sesuai ini. Ini kan berarti belum semua nggih. Napa nih? Ini kan Belum semua, belum semua, 13.200. tapi jenengan sudah memasukkan ke ini jumlahnya piro yang sudah 9.550. 9.550 terus nganune poinnya. Nah, poinnya ini tuh Pak, kemarin kan yang penting saya total toh Pak. Terus yang diambil itu kayaknya dari usulannya Pak Anton, tangkrimping, obeng, USB 32. USB 32 juga
Terus ada Obeng. tang krimping tang krimping yang kat 56 itu kemarin yang saya gunakan itu 7 Oh, dan ini. berapa Pak? 772 7840 7840 karo apa meneh ya wingi nambahin apa kula 7840. sweet unmanageable itu loh Pak. Nah, sweet tambah unmanageable 3 itu juta. tambah 3 juta kan lebih, Berarti makanya kan 10. nggih kan tak egoke toh Pak, kemarin hanya tak total tok toh Pak, Iya, belum tak pitati masuk Terus? kemana-mananya. 10840. Nggih, Nah, Berarti kita sebagian kan? dianggap ya. nggih, Dianggap ini tuh ke sini. nggih. Berarti kurangi piro? Kurangi 13.200 dikurangi 10.840. Kurangi piro? 13.200 10 840 kosong 11 7 11 ikut 8 3 2 370 bener Pak, Pinten pinten? 2370 bener 2 2370. 370. Nah, nek Unifa itu berapa harganya? Atau yang Unifa itu soalnya kemarin closing kan- mawon, Mas. Closing. kemarin kan kita punya Unifa beberapa, tapi akses poin untuk praktek itu kan ada yang beberapa nggak bisa terpakai toh Pak. Untuk PWAN kan tetap harus belajar akses poin kemarin itu, makanya tetap beli akses poin. Tapi yang di bahan praktek 1 udah diusulkan 5 dari usulan 10B. Lah yo makane iki gek dirembuk meh digawe Unifa. Unifa piro nek tekan kene mbek pajak. Unifa walaupun praktek pakai Unifa. Gitu toh. Karepku ya ngono. Wis karo pajak. Nah itu Pak. Maksudnya napa digawe 19 aman. 2 juta aku. 2 juta aman. Nah ini 1. Apa tak egoke lagi Pak? Maksudnya tak bener-bener tak pitat 35 120 sama 13.200 itu tak egoke lagi aja nggih. Tak orek-orek sik nggih. Niki ra nganggo to, tak gene orek-orek nggih. 13.200 Maksudnya bener-bener pure mitat gitu dikurang. loh. Heeh. Lah wingi tiwasan 10. bahan prakteke nganu ngusulke akses point dah. Piye dah? Wis kadung iki iso entuk loro ya akses point sik. 2360 Pak. 2360 nggih. Oh iya. Berarti kurangi 2360 untuk akses poin siji sampai 1. Ya AP 800.000 to Pak. Enggak, sing kuwi. Sing AP apa? itu mindsetnya Oh Unify. Unify, Iya, iya, jangan iya. jangan sing wis sing Oh, lama konvensional. biarkan lama. Sik. Lah kemarin yang mengusulkan lama pripun? Akses point teko ditukokke Wingi Unify. bukan Unify toh? Bukan. Oh. Lah kan kalau Oh. Nek itu. saya mindset saya ngomong akses Ini, poin ya karena Nah itu toh Unify nanti kan ini akses poin toh Pak, Hmm. tapi terus nanti di pelaporan ya tetap akses poin di Unify gitu, tapi untuk emeng sekian kan ini 4 juta toh, dapatnya 2 gitu. Nek di pelaporan dia paling ngoten. Nek sing bahan praktek 1 lho, karena sudah di ACC. terus kula di kopi ki meneh yo. Niki, Oh, Pak niki, niki. ngoten. Oh, Yang pembanding kan yang lama kan ada, Pak. Mesti. belikan Unify kan 2 gitu toh Pak. Nanti di pelaporan akses poin lah itu mereknya Unify ternak jebulannya untuk loro gitu bisa ndak? Lah nek akses poin merek Unify gitu nggak bisa. Tapi kan jumlahnya, Bu. Oh gitu. Volumenya di situ kan 4. Oke. Misalkan ya wis gak apa-apa. Iki wis Wis kadung ya lalu wis. nggih. Heeh. Berarti ini kita ganti nggih Pak. Nek Oh. CCTV tetap nggih Pak. Iya. CCTV, CCTV. Oh, wis. Nopi kenapa? Nggih Pak. Berarti akses point sing iki ora Unify ya, Bu ya. Nggih. Akses poin biasa. Akses point biasa. Mikrotik 218 Total lensi 13.500
13.500. Berarti akses point ini langsung dikasih Unify gitu nggih Pak? Unify berarti ini Unify dari sini ngono 2 gitu nggih. 2 juta satu nggih. Iya. Dibulatkan toh. Seko angka 35 120. Tak orek-orek dulu maksudnya Pak. Iya. Jadi Dadi engko totale pira klub antara iki karo iki. Nggih, berarti ini kan kemarin Iki aku. wis kene angka 28.500. Angka 4 Pak rapat anu jam berapa tuh, Pak? Jam 1. Jam 1. Waduh, pas julmen mesti. ndak pas anu. Dinas. Dinas. Ora, naik dinas jam 11. Kemana? Sing itu PPG. Oh, aku PPG makanya jaluk jam 3. Tundur wae jam 3. Rawani. Rungan. Aku jaluk tundur jam 3 ben karo pangan. Ben langsung iso barang. Rawani. Oh, tapi nek aku Ning review iso to. wong mau tak anu kok. Delok wawan ngono wis mungkin jam 1 Pak. Ora jam 3 to apa masalah Pak Adri nek aku ya pas ra iso wingi jam ngajar to. Aku njuk terus kelingan ono aku nek kepingin perkiraanku aku mulang karo ono rapat kuwi jam 3 aja gimana Pak? Yo ya saya malah nek jam 3 juga saya juga full ngajar. 2.620.000 nek dibagi 90.000. Yo tau. Karena alisan kan kalau tau Bali kan Tinggi iki lak direkam ku nek ra nganu karo nonton nang omah. Ning kalau disitu tetap iji. enggak bisa hilang. Alhamdulillah apa iki. Aing wae. Aku anu Liverpool. Oh, gitu. Oh, gitu. Ngano kok sing tipene beda. Kan nek sing enggak sing basic, nek kan ada tipe USB USB ini nek digawe rego 100.000 mungkin pinten Pak nggih. AKM. Kan ini 90.000 tapi Namanya USB. nggih USB nama 32 GB. Pak Anton kan kemarin mengusulkan kalau 32 itu kan untuk divert pack itu loh Pak. Itu mengusulkan 36.
kan harganya kemarin 80 sekian bulatkan 100.000 satunya itu. Lah sing pengusulan sing wingi, lah ini sudah 16 Pak. 60.000. Oh 16. Ini 32 Pak. 32. Iya, ya 32 untuk di perpek itu lho Pak. Heeh. Nek dirego 100 pripun Pak? Tapi mungkin nih bukune nganu sing Pak sik Pak. Sik Pak. Ini konsisten dong Bu. Maksudnya nek 100 kedepannya misalkan Nganu 100 terus. ngajaknya ya 100 terus. Ya nggih, nek niku kan 16 ini 32 toh Pak. Nek beda kan sik sebentar Pak. Tak ambil anu 15. Tetap harga ini aja Pak. Soalnya kan pun kula ikuti jumlahnya toh Pak. Jadi sih Pak, itu sih Pak. Sing kene Sandis 55 ya Bu. 16 giga. Sandis 55 yang kene 60 apa? 60 Toshiba kemarin itu Toshiba. ngeceknya. Oh, Toshiba. Sing mirip kurikulum itu toh Pak. Kurikulum. Ini ketemu Pak, ketemu. Jadi niki pun pas sik oke. Pas 17 ini. Jadi 500 kali 4 lupas nih Pak pun bahan praktek diambil USB-nya sejumlah 15, OB-nya diambil 4, switch manageable, terus sisanya USB dan obeng itu ditambah tangkrinting masuk ke UPK. Saya pindah dulu nih. Dan UPK ini biasa sing kanggo mitos. Nek kabel Belden tetep nggih. Terus kemudian LAN kok nggih, LAN sing dituku. Belden, X55 LAN dan Asus Point. Oke Pak, sik. Pasok ongkone. Sebenarnya gue ingat nih. Nanti. Beli. Gak bisa nih, beli deh. Ngantar ke Vicky sekolah. Ngopi Pak ngobul. Berarti tetap BOP nggih Pak niku nggih. Ya sesuai dengan yang kabel itu. Open. Tangkrinting tak delete. Sik Pak, saya yakinkan sekali lagi nih Pak, tak hitung meneh nih Pak. Lagi. Printer scan.
ngaji ki rungono sing cair blas. Jenengan persen apa cair. Nah, mek printer kuwi mergo gondol-gondol liyane, Pak. Iya. Jadi anggaran sampai sampai songas. Mas ada. Kita punya akses poin yang biasa itu berapa? Saya masih hidup. Total ya. Tahu. Sing taruh sing mati. Jadi nanti kan sing total kita punya itu berapa, yang mati berapa, sing isik berapa, kita nambah berapa. Enggak sing beberapa terus ditambah. Ya sing urip pira wis ngono. Kita mati. 4. Enggak mati lagi, tak ada kok. Oh. Bayar ngecek. Nek wujude ana pira? Wujudnya sampun putih-putih ya. Kira-kira wae. Sebenarnya itu ada tempat data ada 12-an. Itu tempat dipakai 36 itu 3 kelompok bisa. Satu kelompok 3 orang berarti. Berarti anu ya, 12 ya. Jadi kan aku gawe duwe 12, rusak 8 masih 4. Ya, yakin ya. Nah kayak gini, sebenarnya bisa, cuman kadang sinyalnya hilang. Kurang sakit. Oh itu mau loro ya, berarti papat kalau loro. 6 wujudnya kan loro. Ya kayak gini dia lucunya. Iya, yang lucu deh. Kenapa ya? Kedua ya. Kalau kilo itu mau berpapat songo berarti tambahnya telur. Wujudnya telur lah. Kui? Tak tulis sisik Mas. Kuwi sing akses point biasa. Nek Unive? Kita punya Pak. Hah? Kita punya. Unive rong duwe. Kita kan punya yang barang titipan. Akses point. Apa kuwi Linksys ya Mas? Yang tadi ya? Linksys. Linksys punya 12. Rusak 4, rusak 8. Baik. Akses poin langsung tak ganti Unive ya, Pak. Nggih. Pak sing sesuk diumumke, Pak. Sing ngumumke sapa? Sing kelas 2 TKJB. 2 TKJB. Nggih. 3 TKJB. Lek saiki diumumke kan berarti ngerti 3 TKJB. Materinya nama Pak? latihan UPK sesuk. Ya Pak berangkat ngono itu, Pak. Penting.
19, 20. Oh iya Pak, 18, 19 ya. 18, 19. Kok nek ngono aku kelas. Oh, adik ha. Heeh. TKJB besok Kamis tanggal berapa Pak? 5 tanggal 5 November 2020. Bawa apa Pak? Kakek. laptop. Bawa laptop, Pak. Nek visilnya sing 3 GB kayak masih di sana. Visilnya masih di sana. Di tanggal berapa Pak hari ini? Iya. Nek ujian praktek berarti nek CW1 itu periodenya apa Pak? CW1 ki catur wulan ki 3 bulan kok ya? Januari, Februari. Surat izin orang tuane urung, Pak. Surat izin orang tua. Oh iya.
Jeko sing dua TKJ aku lho. Di forward ke. Itu Pak, bagusin. Pernyataan ya. Pernyataan. Boleh tulis tangan. Dengan ngajak ke access point lagi di situ. Unify Unify lagi, dua toh. di anu toh UKK Oh. dua beriku. Terus di bahan prakteknya. Salam. Siapa ya? Iki lho Mas dolan rene. Tuh ada tape itu. Enggak suka. Kenapa? Jeruk. Jeruk. Dolan di ngene ibu lihat temu laptop iki lho, Bu. Iki sapa? Wes, di apaan putrane Bu Tika. Oh, Tika. Unify yang di bahan praktek dua. Unify di Wih, Bu, bahan praktek. jeruk. Satu. Jeruk karo tape. Mas sing Pak ya? Iya. Iki kae aku sing jeneng lapori PGRI kan yang ora dikei materi ini.
2 sama 1 berarti 3. Ini jenengan kayak tentang PGRI itu sing ngono tentang PA apa kali. Piye, Bu? Aku lak ngongkon mati jenengan guru-guru PPG kae lho. Ya aku metu lagi ya PGRI. Nah, kan Jun. Ning aku intine sing tak garis gawehi mung loro tok. Bayare. Ora bayar benar ini ora kudu PTK. Terus karo sing siji nek sing nilai 0,1 ora sah macam-macam. Ora usah laporan beto nganggo sertifikat karo surat tugas wae. Ya. Nek misale ora ning sertifikat entuk ning ning laporane ya kaya MGM kan lho kan ora ning sertifikat mung notulen karo. Oh iya. Jadi mungkin ora memberatkan Jam terutama 1 kita ungkapkan itu. Terus kalau iki Pak, karo PKG. Nah, PKG benar ini yang ngene nyinggung. Belum jadi belum semuanya itu 360 derajat. Nah, awake dhewe iki kan PJJ kuwi piye nek awake dhewe 360 derajat. ya kok disepakati wae to. Lah iya, lah kuwi kok diomongke ya disepakati ya. Karena kondisi tertentu, bukannya kemunduran ini karena kondisi tertentu kan kita ora 360 derajat ora apa-apa. Ya iki sing orang tua sing siswa kecuali sing temen ya industri barang kan ya ora iya iso. nek sing temen sejawat mungkin masih Nah, bisa. Tapi rumusnya tetep ra iso lho Bu, kudu tetep nginput piye? Rumusnya kan kudu nginput. Lah iya kok digawe sing biyen to. Teko digawe sing tahun kemarin ngono wae. Oh iya ora Sing biyen kan wis apa-apa. tau Iya. Kan kebijakannya dhewe kok. Heeh. Sebagai tim Iya. sekretariat penilai to. Betul. Terus wingi Bu Asni kan rene arep seminar PTK kuwi. Tapi takon Pak Hadi katanya sing koordinatore jenengan. Ayo. Yo Pak. Oh. Nek kemarin Bu Ani aku kan wis kondo ngene lho, nek memang sing tanda tangan iki lho Pak koordinator PKB kan aku nek seminar kan sing duwe dana kan WM. Iya betul. Ya sing anu ya ngono Pak. Aku wingi njur lae apa teko wara-wara Bu kok aku tak melu jenengan aku ngono tok. Kok tak kondo Pak Hadi nek ngono. Iya, nek misale arep sing ora cerita mbak aku. kemarin wingi kan arep naik pangkat terus lah maksudku sing ngene Pak Hadi ya di woro-woro sing ngumumke Pak Hadi benan to mas seminar daftarin Pak Purwadi apa Pak Edi apa siapa cuma besok saat pelaksanaan nek Pak Hadi urung anu ya njaluk tulung awake dhewe ra masalah ngono wae to sing penting koordinir kono moderator apa kan ora apa iya ngono wae sing dana kan sana aku anu ya lah iya aku arep ngene-ngene ya wis ora bukan kapasitasnya lagi to kok yo aku iki akhirnya akan nganake pelatihan pembuatan video pembelajaran we mergo danane iki karo Pak Asika nggon main kan bahan ki lho kan ora entuk kaya olahraga lah tak kan aku suruh proposal masuk Pak Kafe sekolah entuk lha ini enggak ada tatap muka kok beli kayak gini ngono terus Pak Asika ngakoni ono riwane iki pelatihan entuk Pak entuk ngono ayo ngono wae tanggal 24 selawe iya pembuatan video pembelajaran nggowo nganu print screen iki layar narasumber sing wis dadi TOT ning Jakarta dia menang kuwi ning Jakarta atau enggak tak kon jadi Pak Fajar lah ya Mas Pak dari SMA Tuntang oh aku kan dikirimi MGMP anu nek ra yo Mas Mufid kuwi to Mufid SMA 7 kuwi nang YouTube waki kuwi bayare piro tapi nek kemarin di SMK 1 kayak gitu saya ikut. Lah nek kuwi mbok arep media apa wae iso Oh iya dia Oh, anu dia dari satu YouTuber. ya apa anu loro ora apa-apa narasumber dia versi YouTube-nya ini versi anunya Nek sing anu kuwi yang nganggokin master kuwi anone kok alah cuma ini master jebule saiki ngono ya jejas Mas Mufid niku Bu ya mending tapi Bu enggak apa-apa nih, enggak apa-apa. MGMP aku wis kok MGMP Jawa Tengah ngirimi to lho kok iki kok guru SMA Tuntang ning ngono kene iki ngono lho terus bar kuwi aku takok Pak Ari nah terus yo ora apa-apa nek marahin ning SMA Tuntang ana pelatihan Kopi. yo anu Tak kabur. kuwi narasumber Ibu mau pelatihan toh. nanti jam 1 karo aku bareng Ibu mau pelatihan sampai hari Minggu. terus ini Eh? kan masih Mau ada pelatihan sisa sampai hari Minggu. heeh Enggak lagi jadi boleh. bisa nambah unitnya satu lagi ora Jaden itu engko
Aku jam 1 nang SMK 1 nanti jam 1 tok. Pelatihannya di sini. Nanti 1. Nek misalnya di harga 2 juta. Ibu nanti Ini masih mulai bisa dari dapat kami unit Oh, jadi guru SMK 1 jadinya tadi Pak Pahit bilang gitu. Nggak jadi kalau pembaca AKM dulu. Membaca AKM. Kapan? Jadi sampai 1. Mas ada. Nah kita SMK 1 sing pelatihan itu. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Saka ngendi kuwi, Bu? Mbah ning Jawa Tengah mana? Lah iki aku gak melu. Pengajuan itu lho. AKM iki. Oh, ning nginep apa? Kira-kira. Jadi nginep nang Semarang. Ora ngerti. Nek iki nganu iki apa? Lah iki AKM. Iki lagi seminar. Pak Kabul ini buat bumerang. Betul. Wah, mesti ini jangan dilempar di sini loh. Nanti kena kepalaku. Iki lho Bu, lagi AKM iki saka Lah iki live. Pak Arif kan aku dikon terus mbok ganti Pak Purnomo aku terus sidane malah guru SMK 1. Membaca soal-soalnya nganu mungkin Bu. Aku Berapa bagus kok dikai soalnya? Pak Kabul ini berapa? 36,4 derajat. Kabul sebentar. Sandalmu ke apik mentah. Piro waca-waca to? Enggak bisa. Iki lho. Enggak tahu. Ayo kok ora tau piye to? Mosok udah sekolah di Muhammadiyah enggak bisa baca. Dipinjam di aman. Itu ana wifi ning apa ya? Sing ana wifi ne? Satu kelas. Ibu di apa ini berapa? 36,6 no kabeh padha ya. Tadi wek ngukur bocah 36,1 kabeh. Kok padha kabeh? Sebulan dan iya kok. Dan padha kabeh. Ibu aku Kalau berapa? si bulan ini yo ngapus jadi semilir 36,1. Aku berapa? 36,1. Semilir nganu to pendandino rapi to. Ora jarene Bu, sapa Bu? Anu sing kuwi lho Pak. Ana Bu aku ron, ana petugase Mas kok. arep ning kono Ngacak kali Oh, iya, rapidnya. Apa? Bu ini Ngacak. berapa? Enggak semuanya. Ana petugase Bu di depannya itu cuman apa? Kali Pakung, Bu Rina kuwi kan kene termasuk ning kono kuwi. Jadi Bu Rina ora ding Bu aku liwat kuwi ora ngono. no Bu petugase di depan itu memang ada kayak gitu. Saya kan ke Semarang nang ngene nang ndi yo. Heeh kaya ning Semarang lewat. Yo ana sing nganu petugase ya ngono. Lah iya kita aku niki ati wase iki. Cuma tanggal pas libur wingi to, nek sing saiki ya wis endah. Dah aku mesti kok ora iso ngeprint Pak Sri tak kirimke file jenengan nggih. Iya. Nah, apa tak print? Termasuk iki to gerbang kali Kangkung. wisata Dusun Semilir, wisata Dieng, wisata Owabong, wisata Tawangmangu, Owabong nggih mboten. Terminal Pati apa lho? Terminal Pati, heeh. Ning jare Bu Rina aku ora ibu liwat iku ya. Santi. Iki ku sana. Sebentar. Pinjam kita, Cek. Aku mau minum sebentar. Nah, ada rebutan ya, enggak boleh rebut. Pulang lagi ya. Itu lah makan puding ku lho. Timbaan minum ya. Pesan perawan. Meh. Mau ya, Bu? Rambutnya kayak Mbak Ceta, jangan dibeda toh. Ayo gentenan to yo. Ini tuh caranya gini loh. Gak bisa. Mangap. Ini harus sambil mangap, diginiin. Memang murah. 35,5 kayak bener kok. Kabel. Apa? Ini apa toh? Ya Allah, apa to kuwi obat kuwi? Racun tikus kuwi. Iya. Lah gone Mas Ada kan terbengkalai kok. Mbah,
Iki obate gatel Mas Ada iki diadus. Kan Mas Ada nek adus nggo iki dadi ungu-ungu kae sokan biasane. Heeh to? Iki obat adus to? Ya. Bibit bayem Pak, kula sing beto. Niki Pak, niki iki wineh bayem kula lek nggo. Aku kelingan ya anak aku. Ayo saksine ya, aku saksine jengkel aku sampai ya Mas, ini malah baru sampai kono jengkel malah yo. Aku wingi karo cerita karo Mbak Pando nang TU karo Mbak Febri karo Mas Budi lah. Pak anu nang ditopak wingi ngelak do takon-takon nang Malang. Aku ki nek kelingan karo Pak Wani dimasuk biar tak seneni tapi ya ora apa-apa maksudku nek ora tak seneni kan tak omongi ya, artinya ya nek pindah ki ya pindah dengan baik-baik. Tadi nek ketompo PNS barang ki dari SMK 2 ki, oh Mas Fani yang dulu sregep kae ya kono ora Mas Fani aku. Tapi saiki Ketompo nang Malang. Anake Mbak Arbani ketompo nang ndi? Nusa Tenggara Timur. Sapa kuwi? Mafi, sing saya elektro ka lho. Heeh. Guru elektro. UNES. Daftar iki nang kono, kan ora cerita karo bapake karo ibuke. Pokoke pas kan wis kerja di Formula Truk gitu. Ya terus daftar PNS, rado diceritoni sak keluarga ki ada adine kuwi tok muni pelatihan nang Semarang. Nang Semarang kan gawa tas dan lain-lain. Ternyata ki tes nang Nusa Tenggara Timur kono, Bu. Iya dhewe Bu ngono kuwi. Terus tes. Iya diangkati. Gimana manasmu? Ya terus tes nang kono lolos. Nah pertama nek sing tes keduanya sing tes anune nang Semarang, nang apa ngono kuwi nang LPMP apa ngono koyo nang Semarang ya ternyata lolos. Ya nek Musawi nang Ternate. Ya lah. Tapi BUMS ya nek kuwi ya BUMN nek. Pos. Bayare akeh kantor pos. Pak Sri niku jenengan kering Pak dicek. Makasin, gigi, ngono kuwi. Terus kene gigi setiap sing sepedaan ki lho Bu. Kuwi nang Mahkamah Agung. Oh. Sing sok sepedaan karo Pak Ganjar, tukang sepedaan kae. Terus kuwi anake Pak sapa kene iki? Yan Patria Elektro. Oh, Yan Patria aku. Heeh. Elektro tahun piro kae kuwi ya lolos. Makasin jenengan ngerti pemesinan angkatan pertama. Iya. Makasin iki berarti barengane Eko Sukoso. Oh. Gue iki nang ulang. Barengane anu kae kok sing mati Agus kae ning Elektro Agus. Lan angkatane kuwi to. Siapa? Eko Sukoso barengane Agus sing mati Elektro lho. Heeh. Jirane isih mulang kae. Ya mulang to. TKJ to. Heeh. Isih elektro kaya aku karo Agus Tain to. Heeh, Agus Tain guys sing PKL. PKL hari pertama. Kan jenenge jero teng Elektro kae. Ulan kok ketaya awal-awal elektro lho niku. Nggih, jenenge isih nang Elektro. Omahe kan pinggire ngene jenengan arep mlebu ki to aku yo layat rono ya. Herman kok Nggih, pas PKL. Ya barengane angkatane Ka anak tunggal ya. Aku kelingan Agus Tain ki ngene iki. Kan anak tunggal to. Kelas 1 Pak, saya itu sudah menganu sama Bapak dibelikan wortel sehari, pokoknya saya harus makan wortel 1 kilo. Jadi Bapak saya itu setiap 1 minggu beli sekitar 7 sampai 10 kilo wortel. Kan matane min. Nah, setelah sampai kelas 2 itu itu ceritanya kelas 2 tahun depan saya sudah sembuh kok Bu. Pak nganu apa minyak itu sudah sembuh. Aku mandano ya mari tenan kok. Kan setiap nganu itu minyak berkurang 1 apa piro no Pak setiap 1 tahun itu ya. Berkurang 1 berkurang 0,1 no, tapi perkiraan kelas 3 itu sudah sembuh. Tapi sedina kuwi kudu mangan wortel 1 kilo diperes, digiling, airnya diambil kan saiki pakne mbek ibune kene sarean ngono sekalian ngono. Kan anak tunggal Bu.
anak tunggal. Iya, enggak ada marine mergo ono kuwi. Lah ya anak tunggal terus kayak PKL hari pertama PKL kok itu. Enggak printer apa? Enggak printer nang Aston apa BC komputer. Dulu itu namanya BC komputer Salatiga tapi arep nyervis nang Ambarawa bawa printer itu diboncengke tapi piye ceritane kok ternyata itu malah kayak tiba dhewe ngono lho Bu, maksudnya tiba terus ketabrak sekomburine. Lanting ya iya gonjal gitu. Nah mungkin kaya si damar itu toh. Oh ya kuwi ya kuwi. Niku ya kewanten terus tabrak mburi. Tiba Sama. PKJ dulu masih PKJ nang ndi kayo bonceng to kae. Ya Allah, mae pinggir jalan tol kae Bu ya. Nek mbiyen tol Irung Dadi kae. Nah terus ya nek bapak ibu teleponan yo ora siji. Hah? Sing ora krungu iki lho Bu wong karo ngono. Karo anak siji kok ya delek-delek tenan Mas. Rekane dianu botol niku nggih. Kelingan kuwi karo Agus Tain kuwi. Lah angker anu jodoh ge meden-medeni ding nang elektro kae. Kludak-kludak anu Agus Tain ngono. Kalau sekolah. Ya bocah iki sregep kok nek Agus Tain. Karena apik-apik ka bocah zaman semono kae ya. Mantone iki tetep gampang sing anu to sing. Mas ada sesuk lek nggarap soal iki kudu bener. Enggak, Pak. Yang penting sistemnya toh. Yang penting apa kan di sistemnya terus dengan ngetos persteknya. Yang persteknya tadi toh berhasil atau tidaknya tidak boleh balik ngono-ngono tidak toh. Wah, lah sok teknisine pripun niku? Lah iya sesuk di nganu sik toh dipocok sik. Pocokan teknisi tapi ya kuat bayar ya ora kan wis beda. Dibon sik Mas ada dibon. Siji ngeterke karo piknik ning lawang makmu. Sing siji piknik ning Borobudur. Karo tuku kupat tahu. Oh, saya ini karangannya Pak ya? Heeh. Mas lantas piye piro? Rambut. Kemarin itu Keren ta rambutnya Mbak? Pengen aku iki wong wis apa gitu? Mumpung libur, nanti nek sekolah jabone iki. Lho, piye pengen ora? Nek wujudnya ono piro? Wis dianggap rusak apa? Siap. Ya ya, wujudnya ono piro? Padahal dhisik sekarang Yang bisa tuh gigi tuh, Pak. aki. setan ini. Di samping bahasanya habis dan sebagainya. Kode to. Bisa. Sampai 3 tahun. Tak sering tak pakai sih. Iki ya sampai tahun gawe. Piro? Kartini lan kancane dadi gendong dhek. Aku piye Bu nek kok iki. Sing iso nyinggung, apa wujudnya 10? Iya bisa juga. Nih, Ya, ya, belum. setan. Sana minta ibu. Nang dhewe iki wingi 30 ya Bu yang KP ya. Sing gagal itu berarti nanti perlu disampaikan toh Bu, nanti misalnya anu pun kono ke evaluasi toh ngerti PAK. Yang bisa 8 jam 16 kilo. Tapi kan nggak boleh, namun nek sekolah tidak semirino. Jadi gundul wae nek sebelum sekolah ya. Iki sing Kan gagal kakek kuwi hukum dia. Ariati. Sing gagal itu Pak Huda karo Bu Endang karena tidak Apakah ya tim kesekretariat iki yang ngurusi sampai naik pangkat? Lah kan ora. Jadi kok awake dhewe sampai PAK. Dadi sampai tanda tangan, yo nek sing naik pangkat yo sing urusane kok yo iya to. Tapi kan ora kayak gini. Fotomu masih nggak? Yang Oh iya mergonya di BMM Oh, Kemarin kok Sak iku ndek koyo Pak Fajar iki kan sak persis sama sama Pak Fajar Pak. Jadi kok naik pangkat yang diurusi sekolah masing-masing ngono kan. Ya iya. Cuman di SMK 3 itu ternyata belum nek SMK 1 kan wis awake dhewe ora pernah ternganu to karena di SMK 3 itu ternyata nang kono sing padian itu enggak gerak. Iya.
gerak nganu. Berarti ora koyo ngene dhewe. Iya, termasuk malahno sing ngitung-ngitung iki selalu ora tahu Pak Fajar berkali-kali karena nang kono ki sing Pak Dian pun atau Bu Nurida itu enggak gelem ngitungke. Dan Bu Nurida kan bukan WMM. Iya, tapi kan jane tim PAK lah ya. Oh, tapi karena bukan WMM sih ya. Nah, Pak Dian itu karena ngajarnya 2 tempat, jadi ora maksimal. Saiki tak Bu Mariati saiki WMM. Tapi Bu Mariati katanya wis arep entuk SK. SK kepala sekolah. Nanti kok Bu Mariati. Mau beli apa? Kan Dewi ora lolos ke Pak Huda, Bu Endang karena tidak punya sertifikasi serta pendidik. Pak Fahri karena jabungnya belum jadi, yang dari kota tidak kepakai. Terus sing gagal itu Pak Joko Ignatius karena PD-ne kurang. Oh, ternyata Pak Joko. Iya, nah terus sing Bapak Pak Haryadi karo Bu Winarni itu kan bukan kesalahan situ, tapi kan nek menurutku ya kesalahan cabang dinas toh. Pak Haryadi ini kan orang upload SKCPNS nongone. Padahal SKCPNS kan ora. Sebetulnya SKCPNS bentuk lain iki. Oh iya konversi NIP, tapi kon ndok SKCPNS ora nyambung jane. Padahal itu jane ya wis ra nyambung nganggo banget wis sampai pasti wis diwangi tekan dhuwur kono. Apa? Hah? Oh. Berarti kasih D5-nya sing salah kowe. Iya. Kasih D5-nya enggak mau padahal dari BKD kan ndak. Dan itu ada 4 orang Bu sak cabang dinas. Kok lucu ya? Nggih pun dioyake jane. Malah Pak Daryanto wingi tak kira orang melu sih malah itu katut mana Pak Daryanto. Ketok Pak Daryanto kan dia masalah kae. Heeh, disusulke isa-isa kae. Lah Bu Winarni iki ora dilebokke daftar peserta nang nggon kuwi kan ana kae lho Bu kayak surat rekomendasi sing saka cabang dinas ki Pak Haryadi karo Bu Winarni ra diikoke. Iya. Kaya dulu sing nggone Pak Wisnu sing tahun biyen kuwi ternyata ra mlebu karena ndak masuk. Iya. Ketok ya jane BKD rada longgar ya Pak ini tani ya. Ora patek ketat ngono ki lho dengan. Ini pompa. Nek BKD ndak diceki semuanya gitu manut KCD. Karena permasalahannya nggone Pak Hendro iso didandani itu rekomendasi dari KCD 5 enggak ada. Jangan dipegang dalamnya, Nak. Ini game online terus ki piye? Iki jam 7 online. Jam 10 tapi mulainya ya? Jam 7 sudah bisa mengerjakan berarti? Oh. Ini tanggal berapa? Tanggal 4 saiki hari Rabu. Papa, yang ini apa yang ini? Selasa, yang ini Selasa, ulang tahunnya yang ayah. Selasa ulang tahunnya ya. Tanggal ini sekarang ini. Besok ini. Besok ini. Besok lagi. Nih. Kalau 15 mana? 15 apa? 15 ulang tahunnya sapa, Cek? 15 November. Ulang tahunnya sapa? Antoni. Antoni ki sapa? Temanku. Oh, mata. Ini hari libur. Ganti lagi toh, Ta? Ada tanggal 15 itu ulang tahunnya Mbak Vicky loh. Ini hari tanggal 15 itu hari apa? Minggu. Nek merah ini ki Aduh, enggak libur. ketemu deh. Lo kamu nyiapin kado apa untuk pacarmu Bukan pacarku. Ya Allah. Bukan. Bukan ya masa cah cilik pacaran ki kok apa. Saya tahu ulang tahun dia ini ketelat itu tukang ngomong bagus betul sebenarnya sini lagi surat. Apa? Sini ke surat yang selamat ulang tahun saya tadi kertas gede mana tahu. Siapa? Anton itu lepas saya ulang tahun kan pernah datangnya terus pakai kertas gede dan akhirnya ditukar dari boneka ada tadi boneka itu. Apa aku? Pas Iya.
Kak pinter gawe ide. Vicky kalah loh sama kamu. Kamu udah punya pacar, Mbak Vicky kok belum? Wah iya nih. Dulu pas kamu Ya Allah, Coba Ceta. kan ambil deh. Enggak ambil. Padahal Ceta pacare lho wis oke lho Mbak Vicky. Masa Mbak Vicky belum wis piye ya? Kalah ya. Om Pusan Dinasrin. Mon Pak sering. Hah? Ya Maaf, Pak Asri iki kok ya dicek sing tenan sik mungkin lek golek tanda tangan lak pun bar. Iya. Niki kula gaweke nganu tabel. Data peralatan yang ada di TKJ. Aduh Pak, tulisannya. Yo pokoknya jenengan ento. Tulisannya nggak ada yang lebih besar lagi Pak. Terus nggak ada yang lebih kecil lagi. Excel deh Pak. Inventaris alat gitu Pak. Nggih, inventaris alat. Sing iki ora usah ya sing napa sing iki. Ini Usulan pengadaan. Dari sini kan. Ya ini tetap dikasih aja Pak. Oh, Di iya. sini nanti tinggal. Tapi keterangan kayak Lah ya di keterangan. keterangan diusulkan. Oke, ya kula tak nang dinas e. Tuh, yang dinas nanti. dinas iki. Oh. Bu Titi, rapat jam 11. Terus jam Anu. 1 ning SMK 1. Iki rapat apa jurnal. Nah, Pak, nek misalnya menurut jurnal tentang salah kan udah nasional Pak itu. ya. Pak Wahid kok ngeyel belum nasional ya Bu. Pak Trisano Udah, pergi. Mbah pangkat Pak Wahid. Pak Wakil ki kene munggah pangkat lagi wingi Wis kok. rada suwe Pak ini. Enggak toh. Ya ora ya wingi bareng aku to, Bu. Iya. Awake dhewe. Lah iya kayak iki ya kudu 2 tahun lagi to. Tapi nek misalnya arep gawe rapopo ki ngumpulke rapopo. Kan gawe kanu. 2 tahun men iso munggah. Tapi kan untuk PTK kan kelas maya nggak bisa dibuat PTK, sudah diputuskan toh. Heeh. Kelas maya nggak bisa dibuat PTK, best practice ngono ya. Kecuali sing Kan ora kudu PTK, Bu. Nah, ini nek Pak Wahid itu bikinnya PTK gitu loh. PTK-nya kecuali sebelum Februari bisa Bu, karena kan dulu masih ada, nek sekarang kan ndak bisa. Balik gawe best practice wae. Nek untuk penilaian angka kredit yang di itu PTK online tidak boleh, sementara ini ndak boleh, tidak diakui. Oh nek pembelajaran online. Iya, tapi kalau nggak PPG yo beda jurusan ning syarat toh. Ndak usah nganu. Aku titip kelas nggih. Wis rampung durung. Oh ya, sik lah aku ki yo arep mulang nang kono nang kene ki yo ngrungokake. Penting tak rekam. KM ini kan. AKM saiki harus sesuk. Engko jam 3 sing PPG karo Pak Adri kuwi. Ngoreksi. Urung ngoreksi, urung soal. Iya ta, Bu. Kan sing F6 kan tiap hari sekarang. Pak Kabo kok ini kalau dibentar nggak bisa hidup? Apa iso apa ya ora Bisa. to? Ya kayak iki kono. Bisa. Lah ndi baterene? Ora ono baterene. Aku kuwi lho, Dre. Adikmu mana? Adikmu udah bisa apa, Van? Ya Avan, adekmu udah bisa apa Dek Avan? Ini pemainnya Pak Nino. Dek Farzan, Dek Avan, Dek Farzan, Dek Avan, Dek Avan. Ini kasih minum air. Farzan itu kan Nurul. Kan foto yang sepantarannya. Bisa Dek Nurul, bisa Dek Avan. Dingin banget. Farzan, Hey you. apa kok udah kepedesan? Jangan dimasukin lagi. Apa? Tanpa hasilnya ini. Suratnya Berapa? orang tua. Dikumpulke ngene. Oh, kelas 2. Ibu mau ngajar. Ya kok sebentar, tadi bilangnya sebentar. Absennya mana, Pak? Enggak. Ibu tak ngajar jam 11.15 ya.
Saya udah 11 Nanti nganu DDG supaya mboten. Ibu lho. Nanti aku jam 1 dijemput ayah. Ibu jahat. Ya. Nah, wong aku rapat ning semeyan nak biyen kenal Pak Din karo Pak Aris ya. Lah saiki ora kenal kabeh kepala sekolahnya melu-melu ya gak. Ya ora kok tak kan bebek. Wonge serius-serius ya kayake. Kurang laptop saya nambah. Durung ngerti karo Bu sapa? Bu Nani. Nani Pak sapa Pak Suryanto. Ini nek karo Pak Aris wis kenal. Ora apa kenal setan kenal. Saiki ra kenal lek. Jangan ya. Tapi do sugeng tindak iki seno iki Pak Pendor Pak. Iki seno Nugroho. 800. Berarti masih dengan 50 ya. Dah dhewe duwene tangkring ping iki kat 6 tok ya, Dah. Kat 5. Kat 6 punya 1 tok. Lah kat 6 duwe siji to? Siji tok. Heeh. Isa tinggal kat 6 Dah. Mas ada sesuk kuwi berarti gawe surat tugas di-upload. WA Mbak Septi. Oh, diskon kok tak kelas 10. Oh iya. Katanya mau diskon sekali. Oke, makasih ya. Cep. Mas ada berarti nang anu ya. Iya, nang inspektorat, Bu. Sesuk lak yang ngurusi LHKPN, LHKSN. Ya iyalah. Ngurusi kuwi sesuk ngecek kuwi rene. Terus mengunjungi ke kantor-kantor. Ini tuh gak suka model, tapi sukanya gitar. Gitar, biola. Kamu seneng K-pop ora? Ora ngerti. CCTV kondisinya rusak apa ora ada? CCTV rusak. Tapi CCTV kuwi ora masuk angan kok Bu, ora masuk inventaris kok. Nek sing CCTV iki. Ora lebokke inventaris. Nek aja dilebokke inventaris, mafia diwarnai nggih, Bu. Nggih, mengke tak sanjang Pak. Warna merah. Soalnya ora seneng buku nek kita beli sendiri. Enggak masuk anggaran. Kita ora. Iya. Bukan dari anggaran yang diusulkan atau beli aja, beli sendiri. Kalau di salon pas Mbak Vicky sing bawahnya pink kuwi untuk sangu bodo Bu 500.000. Terus rusak rambutnya. malahan nek di salon rusak. Dia rusak loh, di pink Bu, makanya terus tak potong pendek. Oh alah. Terus di pink sore. Iya. Iya. Itu kubik wae. Suwi buat pengen semiran iki. Cet tuku wig wae. Oh, warnai pink lho, Mbak Vicky kayak ngono. Nek ke jaman jejere to tak jak numpak angkot akeh ana wong rambut cuma ibu ning londo. Aku isin. Bu cari londo set sendiri. Foto iki ya. Pengen dicek. Aku pengen ibu, saya Mbak Vicky ngono. Router mikrotik sing rusak loro ya ada, sing non wifi ya ada. Router mikrotik non wifi rusak loro ya. Nah, nggo ki Pak Asri ki
router mikrotik non wifi jumlah 36, rusak 2, baik 34. Ngapur sih. Nano kok mikrotiknya ada 36 ya. Rusake pirang-pirang ya aku Aku sak ora kotak kudu Mas itu. Pak Sri ki router mikrotik wifi karo non wifi ki aku ora ngerti apa. Gini, yang wifi itu ada WLAN-nya. Kalau yang non wifi itu yang RD 450 itu RD 450. Oh. Yang RD 351 itu ada wifi-nya. Lah kuwi wifi-ne ono 18 bener. Jauh minimal ada sih. Sing wifi. Iki kan dipisah loro karo Pak Sri. Kok non wifi 36? Non wifi 36, wifi-ne 18 ya. Balik. Kebalik. 36 sing wifi. Non wifi 18. Sing 36 kuwi bener rusak loro. Lah terus bener kabeh. Kondisi baik kabeh. Itu bisa dibaiki juga sama enggak yakin kalau 36 ngapus On kabeh. Lah piro? Digawe buat rusak 25 piro? dibuat bener 25 mawon. Bener 25 berarti rusake 11. Ya gitu mawon. Berkembang. Terus yang apa? Tadi kan 25 yang bener kan. Terus yang non wifi itu 18 berarti biar 36 11. Jadi yang 11 bisa, yang 7 harus 7 rusak. jadi biar kayak ada satu kelas gitu. Oh, wes kuwi. Terima kasih.